Salam saudara, apa kabar? Senang bisa berjumpa kembali di dalam devotion kali ini, dan devotion saya kali ini akan saya beri judul Keputusan yang Memerdekakan. Kita akan membaca di dalam Lukas 19 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-10, kisah tentang Sakius, saudara. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sebelumnya kita akan melihat beberapa fakta, saudara. Fakta yang pertama adalah Sakius itu adalah pemungut cukai. Ia dibenci oleh sesama orang Yahudi pada saat itu karena dianggap sebagai pengkhianat, karena dia bekerja kepada penjajah, yaitu bangsa Romawi pada saat itu. Banyak orang yang tidak mau berteman dengannya meskipun dia orang yang kaya, saudara. Orang-orang memandang dia sebagai orang yang berdosa, oleh karena itu dia harus dijauhi. Dan pemungut cukai biasanya juga memungut cukai lebih daripada yang seharusnya, memungut pajak lebih daripada yang seharusnya. Dan dia seringkali dikonotasikan sebagai koruptor, saudara, karena dia mengambil lebih daripada yang seharusnya. Tetapi perhatikan fakta yang selanjutnya, saudara, bahwa pada saat dia setelah ketemu dengan Tuhan Yesus, terjadi keselamatan di tempat itu. Dia berkata dia akan membagikan hartanya. Setengah dari hartanya akan diberikan kepada orang miskin. Dan jika ada yang diperasnya, dia akan mengembalikannya 4 kali lipat. Terjadi perubahan yang luar biasa, saudara. Nah, sebelum fakta perubahan itu, kita akan melihat beberapa hal yang dilakukan oleh Sakius, usaha-usaha yang dilakukan Sakius untuk berjumpa dengan Yesus, saudara. Secara fisik yang dilakukan adalah dia tidak mudah menyerah, saudara. Disebutkan dia badannya pendek, jadi untuk melihat nggak bisa. Oleh karena itu dia berlari mendahului orang banyak. Itu pun tidak mudah, saudara. Dan setelah itu dia memanjat pohon. Orang pendek berlari mendahului orang banyak, dan setelah itu memanjat pohon itu bukanlah hal yang mudah, saudara. Itu memerlukan usaha yang luar biasa. Jadi kita belajar, ini bukan hanya masalah mampu atau tidak, tetapi mau atau tidak. Di saat ada keinginan, segala sesuatu mungkin untuk kita lakukan, saudara. Yang kedua, secara mental, usahanya. Dia berada di tengah-tengah orang yang membenci dia, orang yang tidak suka dengan dia, saudara. Pasti itu perjuangan tersendiri. Pasti ada malu, pasti mungkin dia minder. Ada banyak beban mental yang lain, saudara. Dia berada di tengah-tengah orang yang membencinya. Tapi yang dilakukan adalah dia tidak memperdulikan apa yang dikatakan orang-orang di sekitar itu. Dia merendahkan dirinya, dia berusaha, dia mau naik di atas pohon, saudara. Dia dalam tanda kutip mempermalukan dirinya sendiri. Orang kaya, banyak duitnya, tetapi dia rela naik di atas pohon, saudara. Ya, usaha sekecil apapun bisa membawa dampak yang luar biasa. Kita sama-sama tidak tahu hasilnya seperti apa, saudara. Tetapi pada saat kita mau berusaha sebaik-baiknya, kita percaya bahwa hasilnya pun juga akan baik, saudara. Usaha yang dilakukan Sakius sedemikian rupa diketahui oleh Yesus, dan endingnya adalah Yesus mau tinggal menumpang di rumahnya, saudara. Usaha yang dilakukan oleh Sakius sedemikian rupa bertemu dengan penerimaan Yesus.
Yesus menerima Sakius apa adanya. Dia tidak menghakimi seperti orang lain, saudara. Dan pada saat itu, usaha ketemu dengan penerimaan Yesus yang tanpa syarat itu akhirnya membuat keputusan, menghasilkan keputusan yang luar biasa. Dia berkata akan membagikan hartanya, setengah dari yang dia miliki akan dia berikan kepada orang miskin, dan seandainya ada yang diperas, dia akan mengembalikan 4 kali lipat, saudara. Di ayatnya yang ke-9 berkata, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Pada saat dia membuat keputusan, dia mau membagikan hartanya, dia mau mengembalikan orang yang pernah diperasnya. Pada saat itu terjadi keselamatan, saudara. Keputusan kita mempengaruhi masa depan kita. Oleh karena itu kita harus membuat keputusan yang sebaik-baiknya, saudara. Mari kita mempersiapkan diri supaya apapun juga yang kita putuskan nanti bisa membawa dampak yang baik untuk kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.